Pak Robert sebagai pengusaha yakin juga tidak pakai ilmu ini karena nggak tahu. Iya Pak Bu, banyak nggak tahu. Ini ilmu tersembunyi. Alhamdulillah loh, Allah hadiahkan saya Indonesia, dan sebaliknya Allah hadiahkan Indonesia itu saya. Yang tersembunyi ini yang hanya dimiliki oleh non muslim, tiba-tiba hari ini saya tahu dan saya bagikan, lalu saya perjuangkan buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, saya masih belum menunjukkan wajah saya karena memang ya takut bosan aja. Tapi ya nanti beberapa hari ke depan saya akan muncul lagi ya. Selingan aja. Nah sekarang kita mau bahas tentang kenapa sih Darul Quran itu atau pesantrennya si Ucup itu sekarang kayaknya nggak laku gitu. Nah ini saya sudah bahas video ini sebagian yang depan, dan saya akan bahas lagi. Salah satunya mungkin penyebabnya karena orang-orang ini dipaksa, atau misalkan wali murid ini dipaksa untuk membayar langsung besar gitu ya. Justru Mansur masih jumawa pada saat itu, jadi dipaksa untuk membayar langsung lunas gitu dari awal tahun dia masuk sampai akhir tahun dibayar. Nah ini nanti ada videonya di belakang ya teman-teman, dan Yusuf Mansur cerita tentang kemana sih sebenarnya uang mencontohkan asuransi ya, asuransi itu dikelola. Nah kalau misalkan saya kebetulan paham persis di bidang ini ya, karena ya udah biasa investasi soal itu. Jadi perusahaan asuransi itu yang dikatakan Yusuf Mansur itu masuk ke manajemen investasi atau manajer investasi. Sebenarnya asuransi itu ya banyak instrumen yang masuk ke sana ya, misalkan seperti saham, reksadana, obligasi, pasar modal konvensional, atau misalkan syariah konvensional, maupun sebenarnya banyak sekali instrumen-instrumen asuransi lain ya, termasuk syariah yang sedang dikelola oleh negara, misalkan seperti Sukuk. Yusuf Mansur nggak akan tahu ini karena dia dapat informasi ya dari orang-orang manajemen syariah yang mungkin mau ngibulin dia juga. Nah terlepas daripada itu, asuransi juga kan menggaji karyawan dan lain-lain, makanya nggak sesederhana itu gitu ya asuransi gitu ya. Jadi banyak orang yang dalam tanda kutip ketipu ya. Dan Darul Quran tidak mau dibayar bulanan, maunya dilunasin sampai akhir. Yang paling parah adalah semacam penerapan metode-metode konvensional yang diterapkan oleh Amerika, misalkan pendanaan melalui perbankan, hutang perbankan gitu. Dan ini sempat diomongkan oleh ya baru-baru ya, itu si Ridwan Kamil itu memaksa orang untuk meminjam gitu ya, bahkan meminjam dari pengelolaan dana gitu ya, jadi perbankan online kalau nggak salah atau apalah, intinya seperti itu. Dan itu ditolak oleh mahasiswa karena mahasiswa itu ya belum lunas nantinya udah punya hutang, begitu selesai ya sudah punya tanggungan hutang. Dan sebenarnya model kayak gitu adalah, walaupun misalkan itu dimintakan ke bank syariah, model seperti itu adalah model riba atas nama syariah. Saya katakan itu dipastikan riba karena tetap ada bunganya. Dan saya katakan bagaimana itu nggak menjadi riba, karena itu adalah uang pendidikan, bukan uang bagi hasil ya teman-teman. Uang misalkan dibayar untuk pendidikan, bukan untuk bagi hasil. Jadi ketika dibayar ke bank walaupun ke bank syariah, uang itu misalkan hutang yang dibayar oleh bapaknya untuk membayar cicilan ke bank, itu misalkan tidak ada sangkut pautnya dengan mahasiswanya nggak kerja di sana, cuma berpendidikan, uangnya hasil dari misalkan dagang di tempat lain tapi bukan modal dari perbankan syariah tersebut, ya udah otomatis itu jadi riba. Jadi maksud ini sebenarnya dia nggak peduli dia dengan riba atau konvensional, dia itu cuma pura-pura paham tentang syariah aja. Sebenarnya dia mau apapun uang yang dia masuk ya dia sikat aja, dia mana peduli. Dan kemudian ini yang paling penting menurut saya, Yusuf Mansur merasa uang yang dibayarkan itu nanti ada uang 3 juta misalkan yang kayak gitu yang disebutkan tadi di situ di video akan dikelolanya. Saya rasa tidak ada sejarahnya
pengelola investasi itu kalau misalkan mendapat pembayaran besar, pelunasan besar itu untuk misalkan uang terkumpul itu karena ada andil dari Python Asset Management misalkan kayak gitu, itu tidak mengelola uang tersebut. Pasti Yusuf Mansur minta sebagian minimal setengahnya gitu, minimal setengahnya untuk dirayu kepada karena dia juga dalam tanda kutip ya pendiri yayasan Darul Qurannya, ya otomatis ya setengahnya diambil untuk reksadana dan dia kepingin bahwasanya uang itu dikelola di reksadana dan dia mendapatkan hasil yang lebih banyak gitu ya. Nggak mungkin lah ngelola cuma 3 juta karena yayasan dia ya pokoknya uangnya kumpulin semua wali murid bayar, misalkan muridnya ada 100 nih yang belum lunas ya, misalkan kali 25 juta ya, pingin kali 100 kali 25 250 juta dimasukin. Nah, pemaksaan untuk pembayaran pelunasan ini yang mungkin banyak wali murid yang kemudian pindah dari Darul Quran dan dia bercerita kepada tetangganya untuk jangan kuliah di sana, nanti dipaksa untuk bayar lunas bahkan dari tahun pertama, jadi bayarannya sangat mahal itu ya, sampai ya saya nggak tahu karena bayar masuknya aja udah mahal sekali, sampai ke harus lunas ya berapa ratus juta, dan itu sekolah yang model jualan tahfiz Quran aja. Artinya apa sih dari kehebatan dari sekolah itu? Karena sekolah yang lebih hebat dari itu kan banyak ya. Artinya bukan cuma di situ gitu. Terus kemudian dia juga memamerkan bahwasanya Indonesia ini beruntung karena ada Yusuf Mansur. Right, jadi saya katakan perlu diketahui teman-teman bahwasanya modal keuangan kayak gitu, modal-modal jasa investasi keuangan itu udah sejak dari dulu, sudah lama sekali. Orang Islam yang terlibat di sana pun banyak sekali teman-teman. Kalau yang terkenal misalkan seperti HT gitu ya, Haritanu Sudibyo itu misalkan mengelola keuangan di reksadana tertentu, saya nggak bisa menyebutkan namanya ya, bukannya inisialnya Bakti gitu ya. Nah itu memang dia ya bukan Islam gitu, tapi yang Islam itu banyak sekali. Misalkan saya kasih contoh satu yang paling moncer gitu ya, Sandiaga Uno itu juga investasi di keuangannya itu jago gitu ya, dan dia punya aset sendiri. Teman-teman bisa ketahui bahwasanya Sandiaga Uno itu lulusan Amerika dan teman-temannya Sandiaga Uno itu rata-rata berkecimpung di sana dan mereka kebanyakan Islam gitu ya. Jadi Yusuf Mansur itu merasa kepedean, merasa hebat gitu ya. Dan sekarang terbukti bahwasanya adanya Yusuf Mansur atau Python Asset Management adalah apa ya? Ini Yusuf Mansur merasa dirinya hebat gitu, merasa dirinya ini hadiah dari Tuhan gitu. Mungkin sebenarnya harusnya bisa jadi seperti itu kalau misalkan dia itu amanah, tapi ternyata ya malah banyak orang yang dirugikan ya. Teman-teman saya simpulkan sendiri ya Yusuf Mansur sebagai apa di Indonesia gitu ya teman-teman. Ya teman-teman bisa langsung lihat videonya, yuk check it out. Udah bodoh, nggak mau belajar dan tidak mau bersatu. Nah itu deh. Siapa di antara ibu bapak yang ikut asuransi? Ikut asuransi? Ikut. Ibu setor asuransi kan? Ikut premi toh? Hah? Nah, bagus. Kalau sudah ikut PAM keren, Petren pantes. Orang ikut asuransi, bayar premi. Tapi sama si asuransi ditaruhnya di mana? Aset manajemen lagi. Ayo tuh Om Jono tuh, masuk lagi ke aset manajemen. Ini loh. Jadi umat kita ini harus punya apa? Umat kita harus punya semua sebenarnya. Harus punya banknya bank sendiri, kemudian punya asuransi sendiri, dan aset manajemennya alhamdulillah kita sudah punya aset manajemen sendiri. Kalau begitu judulnya nggak bakal kemana-mana. Baik, kaitannya dengan teman-teman nih gimana? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wali santri mana tadi wali santri? Oke, pengen nggak dalam 2 tahun nih pesantren langsung jadi selesai? Pengen ya Pak? Insya Allah. Kalau pengen, saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, bilang tuh wali-wali murid, mulai besok kita tidak menerima bayaran bulanan. Saya nggak mau.
Saya nggak mau teman-teman wali santri bayarnya bulanan. Pak siapa namanya Pak Haji? Mana ada mic gak? Mic, satu mic. Bismillahirrahmanirrahim. Sok, mangga. Siapa namanya sah? Luki Pak Ustadz. Pak Haji Luki. Pak Haji Luki anaknya kelas berapa? Sekarang Pak Ustadz kelas SMP. SMP kelas? Darul Quran Pak Ustadz. Iya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Bulan September. Sekarang September ya? Iya. Udah bayar belum? Insya Allah udah Ustadz. Udah. Bulan Oktober? Belum. Nah, saya minta sama Pak Luki dan teman-teman wali santri mulai bayaran yang bulan besok. Saya nggak mau dibayarnya bulanan. Darul Quran tidak mau dibayar bulanan. Jadi Pak Luki mulai bulan Oktober bayarnya adalah sampai anak lulus. Lunasin Ustadz? Yes. Insya Allah. Mulai melotot. Waduh. Berarti kan apa? Oktober, November, Desember, itu kan ya? 3 bulan. Kemudian tahun kedua 12 bulan. Berarti berapa? 15 bulan. Kemudian tahun ketiga 12 bulan. Berarti berapa? 20 berapa? 27. 27 bulan kali berapa sebulan? 1 juta. Nah, kali 1 juta bayar di muka. Ya memang nggak mau tahu saya. Iya loh, Nurul. Kapan lu bangunnya? Nah, kan ada wali-wali santri yang tidak punya duit nanti. Ustaz. Saya nggak punya duit. Nah, ketika tidak punya duit, kita kawinkan. Sama siapa? Sama perbankan syariah. Jadi urusannya tolong jangan jadi urusan kami lagi, tapi jadi urusan bapak sama perbankan syariah. Di perbankan syariah nanti oleh perbankan syariah 27 juta itu di cover langsung di muka. Angsurannya bisa 5 tahun Pak. Jadi 27 juta nih kalau belum dihitung bagi hasilnya, dibagi 60, maka kira-kira angsurannya kurang lebih lah antara 450 sampai 600 ribu. Bapak kesono ngangsurnya. Kan kalau kesono mau ngangsurnya galakan dikit ya. Kalau mau pesantren kan nggak galak. Ibu bapak nyengir nih. Ya cara ini harus kita tempuh. Nah tadi kan kelihatannya cuma nguntungin pesantren ya, belum nguntungin wali murid kan. Nah alhamdulillah kita punya reksa dana. Pak Luki 27 juta itu Pak Luki tambahin 3 juta. Jadi Pak Luki investasinya kira-kira 30 juta. 27 jutanya buat ngelunasin SPP sampai akhir, 3 jutanya buat reksadana. Nah 3 juta inilah yang kemudian diem-diem bekerja ngelunasin yang 27 juta. Ntar dulu nih, ini mukanya pasti nggak paham nih. Ustadz Topo ngomongnya. Bu, siapa yang pernah pergi umroh?
Yang pernah pergi umroh siapa? Ibu pernah pergi umroh? Dipulangin nggak duitnya? Enggak. Ini loh, ini pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kita, tapi dimiliki oleh orang-orang lain. Kita sebentar-sebentar haram, sebentar-sebentar haram, sebentar-sebentar haram. Udah mah berantem melulu dan tetap tidak mau belajar. Padahal hari ini orang-orang sudah berjuang untuk kehalalan dan kesyariahan dari A sampai Z. Jadi tidak ada alasan lagi bicara saham haram, pasar uang haram. Apa sih? Lu belajar dong. Ya perbedaan pendapat pasti ada, Pak. Tapi masa sih kita nggak mau ikutin perkembangan zaman? Kita lagi berantem, nyolong terus tuh orang lain duit kita. Nih, orang pergi umroh 30 juta, nggak balik duitnya karena nggak main reksadana. Coba dia main reksadana, anggaran 30 juta nih Pak Haji buat pergi umroh, kuranginlah dikit fasilitasnya. Oke lah, jangan nambah jadi 3-3, jangan, kurangin dikit fasilitasnya. Tadinya bintang 5, bintang 4. Ya, tadinya sekamar berdua, udahlah cari yang sekamar berempat, supaya umrohnya tidak 30. Duit ada nih 30, tapi umrohnya kira-kira yang 27. Supaya apa? 3 jutanya mainkan di saham reksadana. Dan ibu bapak nggak perlu ngerti caranya, yang penting ada perwakilan. Nah, sayalah perwakilannya. Manajemen investasinya namanya PAM. Saya terkejut juga nih, ada orang yang udah ikut PAM. Luar biasa. 3 juta itu yang disisihkan, itulah yang nanti tahu-tahu dapat laporan, udah sampai tuh 30 juta, selesai, balik duitnya. Pak Robert sebagai pengusaha yakin juga tidak pakai ilmu ini karena nggak tahu. Iya Pak, Bu, banyak nggak tahu. Ini ilmu tersembunyi. Alhamdulillah loh, Allah hadiahkan saya Indonesia, dan sebaliknya Allah hadiahkan Indonesia itu saya. Yang tersembunyi ini, yang hanya dimiliki oleh non muslim, tiba-tiba hari ini saya tahu dan saya bagikan, lalu saya perjuangkan buat Anda semua.